Hello guys, welcome back to my podcast Cebu Cerita Bareng Uba. Di sini aku bakalan cerita sama seperti sebelumnya tentang kehidupan pribadi aku. Namun untuk sekarang itu aku lebih spesifik mau menceritakan tentang persahabatan aku. Aku punya beberapa sahabat lumayan banyak, tapi untuk yang benar-benar deket banget sampai mereka tuh tahu hitam putihnya hidup aku lah pokoknya, itu 2 orang. Yang pertama itu namanya Ismiati Nisa Wahidah, tapi aku panggil dia itu kayak nama bapaknya gitu loh, jadi aku panggil Ismiati ini Icam. Nah yang kedua itu namanya Koni Firmansah, aku manggil dia biasa aja sih Koni. Untuk asal muasal persahabatan kami ini berawal dari SMP. Seperti flashback cerita aku yang sebelumnya ya, kalau SMP itu aku kurang banyak temen gitu loh, tapi ada beberapa yang dekat sama aku gitu. Kalau misalnya yang Koni ini, dia itu yang pertama panggil aku Uba itu loh, yang pertama panggil aku Purba-Purba itu. Nah aku juga gak nyangka kalau dulu dia yang sering ngejek-ngejek aku, sekarang malah jadi soulmate kan, jadi teman aku gitu, teman dekat banget. Dan kalau Icam ini, dia itu teman sekelas aku, kita satu kelas. Icam, Koni, aku itu satu kelas dulu di 7E ya pas SMP. Jadi kalau pertama aku nih pengen sebenarnya yang pertama pengen temenan sama Icam itu aku, karena ada satu kebaikan yang dimana aku tuh nggak bisa lupain loh, kayak ini kebaikan si Icam ini tuh seumur umur pasti aku inget terus gitu. Padahal itu kayak sepele banget, bahkan dia juga pas aku tanya kemarin-kemarin, Cam kamu inget nggak pas gini, dia emang iya, dia tuh kayak emang nggak inget gitu. Jadi memang berarti dia emang tulus sebaik itu sama aku. Awalnya itu, jadi waktu dulu kan pas SMP kita tuh udah pasti banyak buku paket itu nggak sih, yang dari buku paket IPA, IPS kayak gitu banyak banget. Nah dulu aku termasuk yang gak mau ngerepotin orang tua. Jadi bekal sekolah aku tuh ya pas-pasan gitu, 7.000. Sedangkan aku naik angkot aja dari rumah ke sekolah itu 2 kali. Pas balik lagi kan jadi 4 kali naiknya. Jadi 7.000 buat ongkos 4.000, ya buat jajan cuma 3.000 doang kan. Boro-boro mau beli buku paket gitu kan istilahnya. Pas waktu itu belajar lah kayak biasa, belajar. Aku juga sering minjem buku paket nih ke teman sebangku aku kan. Terus pada suatu waktu aku masih pinjem buku paket nih ke teman sebangku aku ini. Aku pinjem dong kata aku gitu kan, buku paket buat ngerjain PR kata aku gitu. Terus dia malah marah dong sama aku, kayak yang ngomel-ngomel gitu, bilang kamu minjem mulu katanya gitu, beli dong katanya gitu. Kayak terus kok gitu banget sih gitu, kok ya aku juga kalau ibaratnya aku punya banyak uang juga aku nggak akan pelit kali gitu kan. Tapi ya udah, karena aku menyadarkan diri sendiri, ya udahlah namanya juga minjem, ya kalau emang orangnya gak mau minjem ya kamu bisa apa gitu kan, aku mikirnya kayak gitu. Terus aku lirik kanan, lirik kiri. Pas aku lihat nih si Icam ini kok dia tiap ada buku paketnya tuh dia kayak nggak pernah pakai gitu loh. Jadi yang kayak masih bagus gitu kan, apa dia nggak suka baca gitu kan, dia nggak baca buku paketnya gitu. Tapi kalau buku sejarah aku tahu dia suka banget sejarah. Jadi kalau buku paket sejarahnya tuh kelihatan lah banyak coret-coret, banyak udah lepek juga gitu kan, udah sering dia buka. Nah aku pertama kali pinjem
buku paket ke dia itu buku Penjas. Aku ingat banget nih buku paket Penjas. Waktu itu ada tugas dari guru buat bikin apa ya, tulisan gitulah, pokoknya banyak soal-soal kerjain. Aku minjem nih ke si Icam. Waktu itu aku dulu masih manggilnya Ismi ya, karena kita belum deket juga gitu kan. Ismi, boleh nggak aku pinjem buku paket kamu? Kata aku gitu kan. Terus dia, aku udah deg-degan kan, aduh takut dianya juga kayak teman aku yang gitu kan. Terus dia bilang, oh boleh, kata dia gitu kan. Boleh, sok, kata dia gitu. Yang penting nanti aku nyontek ya, kata dia gitu. Oh iya siap, kata aku gitu kan. Siap. Jadi setelah itu keseringan aku bikin pinjem buku ke dia. Terus dia juga jadinya nyontek yang kerjaan aku juga kan. Ya udah gitu, kayak simbiosis mutualisme lah. Udah kayak gitu, nih kata aku, ini orang baik gitu kan. Mana dia itu satu-satunya di kelas aku ya, di kelas 7E dulu yang tahu SD aku, tahu alamat SD aku juga, karena dia dulu ternyata pernah tinggal di perumahan dekat rumah aku. Oh kata aku pantesan gitu kan. Udah seenggaknya waktu itu aku bersyukur masih ada orang baik gitu kan kayak dia. Pas selanjutnya dia tuh kan kayak punya geng sendiri kan, jadi aku juga kayak mau ngedeketin dia juga nggak enak gitu. Aku juga kayak punya geng sendiri juga kan. Ya udah, terus seiring berjalannya waktu, kalau sama si Koni ini awalnya itu deket karena aku pernah nih, waktu aku dulu pas sekolah, aku dikasih bekal sama bapak aku 6.000 buat ongkos gitu kan. Buat ongkos sama jajannya cuma 2.000 kan. Ya udah aku ke ini aja. Pas aku turun dari angkot, abang angkotnya itu aku ngasih yang 5.000. Jadi abang angkotnya langsung pergi. Otomatis uang aku tinggal 1.000 dong. Lah aku pulang gimana gitu. Sedangkan aku naik angkot harus 2 kali gitu kan. Ini gimana? Ya udahlah, aku pas pulang jalan kaki nih. Jadi dari SMP aku ke ada namanya daerah Ojolali, itu kisaran 5 kilo lah, kurang lebih 4 sampai 5 kilo, enggak tahu 3 kilo. Aku jalan lah ke sana, jalan aja sendirian kan. Terus jalan sendiri, ada si Koni ini, dia juga lagi jalan. Kata aku, kata aku gitu kan. Terus dia diem aja. Dia juga mungkin ngerasa aku tuh emang musuh dia nyebelin gitu kan dulu. Ya udah aja, bareng aja. Kemana kata aku gitu kan. Ini kata dia gitu ke Ojolali katanya gitu. Oh ya udah bareng. Jadi kita jalan kaki aja bareng gitu. Dia juga masih kayak yang oke gitu, baik gitu. Jalan aja, kita jalan kaki. Terus pas udah mau naik, mau nyampe, dia cerita kalau dia itu jalan kaki karena dia lagi ngumpulin uang buat beli LKS katanya gitu. Jadi daripada uangnya buat ongkos, jadi dia kumpulin buat beli LKS. Wah kata aku, nih orang ternyata satu nasib nih sama aku gitu kan. Ya udah, pas itu udah mulailah dekat aku sama dia, jadi temenan gitu kan. Aku emang agak tomboy gitu. Dia juga dulu ya. Dulu itu emang agak-agak gitulah. Kayak agak kemayu gitu kan. Tapi sekarang enggak. Pas udah karena kejadian itu, kita juga jadi sering jalan bareng dari SMP gitu kan. Pulang ini bareng. Nah si teman aku ini, si Koni ini tuh dari dulu dia memang udah pinter jualan. Jadi bisnisnya tuh udah jalan gitu, otak bisnisnya tuh udah jalan. Kayak misalnya kita kan emang kadang suka males ya kayak bikin makalah gitu-gitu. Nah dia itu buka jasa lah istilahnya, buka jasa, cuma bayar goceng, udah ngeprint, udah apa, kita udah tahu beres gitu kan. Aku mikir kalau misalnya
aku ke warnet juga udah per jamnya itu berapa ya dulu, 2.000 gitu ya, 2.000. Terus nanti ngeprintnya, terus belum jilidnya itu otomatis kan udah gila, udah dapat berapa, mendingan sekalian beli aja nih ke si Koni gitu kan, goceng doang gitu. Udahlah, aku si Icam juga beli juga kan ke si Koni. Udah sampai akhirnya kita tuh kayak dipanggil guru gitu, nggak dipanggil sih, cuma di sped gitu kan, kayak yang ini tuh beberapa orang makalah isinya sama, cuma covernya doang yang beda katanya gitu. Terus kita diam-diam aja, ya udahlah gitu. Dapat nilai berapa ya pas-pasan juga alhamdulillah, gak apa-apa lah, cuma goceng gitu kan. Udah setelah perpisahan, nah yang aku sebelumnya cerita, aku main ke rumah temen pas lagi perpisahan itu, aku main ke rumahnya Icam ini gitu. Jadi rumah dia tuh kadang udah jadi base camp kita gitu. Jadi main-main di sana gitu kan. Terus pas SMA aku sama Koni ini udah beda SMA kan. Aku di Semansa Sumedang, SMA 1 Sumedang sama Icam. Kalau Koni ini di SMA 2 Sumedang. Pas SMA aku sama Icam masih sekelas. Nah, pas kelas 2 SMA, 2 kelas 3 SMA, aku sama Icam udah gak sekelas lagi karena dia itu dari SMP udah ngomong aku itu nanti kuliah pengen jurusan hukum. Gila gak sih? Anak SMP gitu udah kepikiran kuliah mau jurusan apa. Aku mau boro-boro gitu kan, udah kuliah juga udah syukur gitu. Nah dia mah udah deh, aku mau IPS kata dia gitu. Ya udah kalau kamu mau IPA aja kata dia gitu kan. Ya udah deh, aku ngambil IPA kan, sedangkan Icam IPS. Kita juga meskipun beda kelas ya aku sama dia masih berhubungan gitu ya, namanya juga emang udah deket gitu ya. Jadi mau sekolah di mana, mau tinggal di mana, ya deket-deket aja gitu. Sampai sama Koni juga sama, tiap ulang tahun gitu masih kayak ngasih kado gitu kan. Udah pas SMA dan beres SMA kita kuliah kan. Kuliah juga aku sama Icam satu daerah lah. Aku di Dago kan. Nah, Icam di ini juga di Unisba Taman Sari. Jadi itu emang deketan juga kita. Kalau Koni sih di Sumedang, cuma dia karena kerjaan dia itu buka online shop gitu kan, jadi dia tuh sering bolak-balik Bandung. Setelah itu kita jadi sering bareng. Terus Icam juga dulu ya kayak sering sakit gitu, jadi dia kelebihan protein lah ya, jarang makan sayur, jadi sering sakit gitu kan. Udah kayak gitu jadi kita juga jadi sering bareng-bareng lah, udah kayak udah deket banget gitu. Nah pas udah kuliah beres, waktu itu Icam langsung ke Jakarta. Dia langsung ke Pare, ke Kediri. Dia itu ikut program program di itulah kampung Inggris kan. Kalau aku sama Skoni ya masih gini-gini aja gitu di Bandung. Icam itu pindah ke Jakarta karena dia keterima di Haleyora Power, itu anak perusahaan PLN. Keren. Sekarang dia di sana sebagai di divisi hubungan industri kali ya kalau nggak salah sih. Jadi dia sering sama kayak aku, sering ke lapangan, tapi dia lebih meluas. Guys, dia tuh sampai keluar pulau. Aku keluar pulau baru ke Bali doang gitu kan. Nah, kalau si Koni ini dia kerja di Mandiri. Dia jadi teller sih. Tapi dia itu masih jadi di Sumedang. Dia tuh di Sumedang. Akhirnya online shop dia itu dijalanin sama pacarnya gitu kan. Nah, untuk dengan kondisi masih kita udah jauh-jauhan kayak gini, kita tuh kayak masih sering ketemu gitu. Jadi meskipun kalau misalnya nih nggak ketemu juga, ya masih sering kontak gitu. Tiap hari tuh pasti ada kring-kring dari HP itu pasti dari grup ini. Aku namain grup ini tuh trio unyu gitu kan. Padahal nggak ada unyu-unyunya juga gitu. Nah,
di sini tuh aku mau mematahkan stigma orang-orang tentang apa sih gitu. Tentang ada tuh aku Icam Koni tuh kayak suka mematahkan stigma yang orang-orang sering bilang kayak misalnya persahabatan antara perempuan dan laki-laki itu gak akan murni persahabatan, pasti di antaranya itu kayak pasti ada yang suka atau gimana. Ini tuh sering banget ya, jadi aku juga sering meyakinkan ke pasangan aku, mereka juga meyakinkan ke pasangannya masing-masing kalau kita itu emang pure sahabatan gitu. Gak ada istilahnya kayak aduh suka gitu kan, nggak sama sekali. Banyak juga aku juga sering kok sama teman-teman misalnya yang belum kenal kita kayak emang kamu nggak sampai suka sama dia gitu. Enggak gitu, nggak tahu karena emang kita udah ditakdirkan untuk menjadi sahabatan, sampai orang tua kita juga tahu sih, sampai mama aku sering bilang kayak kamu teh main sama Icam Koni gitu terus katanya gitu. Mamahnya Icam juga sama kayak gitu bilang kok main tuh sama Ubah lagi Koni lagi gitu. Aku juga pusing kayak ya emang gimana gitu. Kadang kita juga bisa sih bukannya kita tidak mengakui keberadaan teman-teman dekat kita gitu, tapi aku yakin kok misalnya teman-teman juga misalnya nih punya satu geng, tapi kalian juga pasti punya 1-2 orang yang emang deket banget gitu sama kalian. Jadi di sini aku cerita bukan berarti aku menspesialkan Koni sama Icam aja gitu. Semuanya juga yang deket sama aku tuh semuanya spesial, semuanya punya porsi masing-masing. Jadi maka dari itu aku mungkin nanti ke depannya aku bakalan cerita lagi sih soal teman-teman gitu ya. Maksudnya cerita-cerita lagi siapa gitu kan. Karena teman aku juga emang banyak gitu. Mereka juga kayak punya ceritanya masing-masing gitu. Cerita lucu-lucu, cerita unik-unik gitu kan. Tapi gak tahu kenapa untuk podcast kedua aku ini aku pengen banget gitu ceritain si Koni sama Icam ini gitu kan. Aku yakin kok mereka pasti dengerin podcast aku ini, pasti mereka kayak ketawa-ketawa gitu kan. Aku juga jujur belum ceritain ke mereka kalau aku bakalan bikin ini. Nah, untuk selanjutnya aku bakalan banyak cerita-cerita lagi buat teman-teman semuanya. Semoga kedepannya semakin menghibur lah ya. Untuk podcast sekarang aku tutup dulu. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.